Baik, saya di sini akan menjelaskan terkait laporan UTS Sistem Basis Data dengan saya sendiri, Aulia Rahmat Taufik, dari kelas IS 0707 dengan NIM 1204230068. Yang pertama ada IRD dengan aturan JLUU 03. IRD ini menggambarkan sistem informasi layanan kesehatan yang mencatat transaksi layanan pasien. Berikut penjelasan entitas dan hubungan antar entitas dalam diagram. Pada entitas pasien 068 menyimpan data pasien dengan atribut ID pasien dan juga nama pasien. Setiap pasien dapat melakukan banyak transaksi, tetapi satu transaksi hanya dilakukan oleh satu pasien, atau yang bisa disebut one to many. Kemudian pada transaksi 068 mewakili aktivitas transaksi antara pasien dan juga layanan dengan atribut ID transaksi sebagai primary key, ID pasien, dan juga waktu transaksi. Satu transaksi dapat memiliki banyak detail transaksi, dan setiap detail mengacu ke satu transaksi. Entitas detail transaksi 068 menghubungkan transaksi dengan layanan yang diberikan dengan atribut ID transaksi, ID layanan, dan juga total. Total di sini adalah nilai biaya total layanan dalam transaksi. Setiap detail transaksi menghubungkan satu transaksi dengan satu layanan. Pada entitas layanan 068 menyimpan informasi tentang layanan kesehatan dengan atribut ID layanan, nama layanan, biaya layanan, ID kategori, dan juga ID unit. Layanan dapat termasuk dalam satu kategori dan disediakan oleh satu unit. Entitas kategori 068 menyimpan kategori dari layanan dengan atribut ID kategori dan juga nama kategori. Satu kategori dapat mencakup banyak layanan. Kemudian yang terakhir ada entitas unit 068 menyimpan unit penyedia layanan dengan atribut ID unit dan juga nama unit. Kemudian ini untuk tabel entitas relasi dan juga entitas kardinalitasnya beserta penjelasannya. Kemudian untuk IRD dengan relational model CLU03 ini sebenarnya sama dengan yang atas tadi. Berikut juga entitas dan atributnya dari setiap entitas. Kemudian di sini kita disuruh untuk membuat skrip DDL dari hasil relational model yang ada pada poin B. Nah, ini di sini kita membuatnya pada SQL. Di sini ada codingan untuk kita meng-create tabel. Di sini kita akan meng-create tabel pasien, tabel kategori, tabel unit, layanan, transaksi, dan juga detail transaksi. Untuk codingannya seperti ini, jika dimasukkan ke dalam SQL, ini di sini kita eh, harus pertama harus membuat basis data. Di sini kita membuat basis datanya dengan nama Rumah Sakit Bakti Sehat. Berhubung di sini saya sudah membuatnya, jadi saya akan mendemokan secara verbal saja. Kemudian jika sudah, dia akan otomatis muncul atau menambah basis datanya di sini. Kemudian kita setelah muncul, kita buka, kita langsung menuju ke SQL. Nah, di sini kita bisa memasukkan di sini kita bisa memasukkan codingan ini untuk menghasilkan tabel-tabel yang ada.
Jika nanti ini dikirim, tabel yang muncul adalah seperti ini. Dia akan memunculkan tabel detail transaksi, kategori layanan pasien, transaksi, dan juga unit. Sesuai dengan apa yang diminta pada codingan di atas. Nah, kemudian jika sudah, dia akan seperti ini. Ini untuk tampilan pada kotak query-nya. Kemudian untuk hasilnya dia akan seperti ini. Jika dilihat hasilnya, nah nanti dia akan muncul tabel-tabel seperti ini juga jika sudah berhasil sesuai dengan codingan yang kita masukkan. Lalu selanjutnya di sini kita akan membuat operasi DML untuk insert data pada setiap tabel, minimal 5 record. Nah, di sini kita membuat insert pasien, kategori unit, layanan, dan juga transaksi, serta detail transaksi. Caranya adalah seperti ini. Semisal kita akan menginsertkan data pasien. Ini adalah salah contoh codingan untuk menginsertkan data pasien. Kita copy. Ini sebenarnya bisa dilakukan secara manual ataupun bebarengan ya. Kita copy, kemudian kita masuk ke SQL. Nah, seperti ini. Jika dikirim, dia akan nanti munculnya seperti ini. Pasien, mana pasien? Nah, kalau sudah dikirim, nanti dia akan munculnya seperti ini. Ini sebenarnya sudah saya inisiasikan semua ke dalam laporan. Jadi nanti kita masukkan dulu apa eh, rumusnya ataupun codingannya, kemudian kita kirim, lalu akan muncul tampilan kotak query seperti ini. Ini menandakan bahwa satu baris sudah ditambahkan, berhasil ditambahkan, atau datanya itu sudah masuk dan sudah berhasil ditambahkan. Kemudian kita bisa melihat tampilannya, tinggal kita klik di sini pada tabelnya, pada tabel pasien, kemudian dia akan muncul seperti ini. Ketika sudah selesai, kita kirim, lalu kita klik tabel pasien, dia akan muncul otomatis karena artinya itu sudah masuk. Nah, itu juga berguna untuk kita menginsertkan kategori, unit, layanan, transaksi, dan juga detail transaksi. Seperti ini. Ini sebenarnya tinggal dimasukkan saja codingannya ke dalam SQL, lalu kita kirim, lalu jika yang penting adalah codingannya itu benar, itu nanti dia kalau benar dia akan muncul seperti ini. Dia akan berhasil ditambahkan. Lalu tampilannya akan seperti ini ketika kita mengklik tabel yang kita inginkan atau kita masukkan datanya. Nah, kemudian untuk hasil desainernya ini kita bisa lihat otomatis ya. Di kita klik ini dulu. Nah, baru kita lihat hasil desainernya seperti ini. Nah, kemudian untuk poin 2, di sini kita diharuskan untuk membuat basis data relasional dengan pendekatan normalisasi 1NF, 2NF, 3NF pada JLO03 dan juga UNF atau Unnormalized Form. Di sini penjelasan yang pertama, ini adalah salah satu proses normalisasi.
Yang pertama UNF, pada tahap awal data masih belum terstruktur dengan baik. Setiap baris data dalam tabel menyimpan lebih dari satu nilai dalam satu atribut, seperti ID layanan, nama layanan, biaya, dan total yang berisi data bertipe multi-value. Nah, contohnya seperti ini, ID transaksi 1111 mencatat dua layanan dalam satu baris yaitu L01 dan juga L02. Nah, ini yang ini. 111 dia ini mencetak dua layanan. Mana ya? Benar. L01 dan juga L02. Yang masing-masing memiliki informasi layanan dan total yang berbeda. Kemudian untuk INF first normal from-nya pada tahap INF semua atribut telah dipecah agar hanya berisi satu nilai per sel. Contohnya pada transaksi satu-satu yang sebelumnya dalam satu baris menjadi dua baris masing-masing untuk L01 dan juga L02. Nah, yang pertama kan dia mencakup dua langsung. Nah, yang kedua untuk first normal from dia dipecah sendiri-sendiri jadi from-nya. Kemudian untuk second normal from data yang sudah berada dalam 1NF kemudian dipecah lebih lanjut lagi berdasarkan dependensi fungsional parsial. Nah, seperti ini. Ini lebih kayak lebih rinci gitu sesuai dengan entitasnya. Nah, untuk third normal from-nya eh, struktur data pada tahap 2NF sudah memenuhi 3NF karena tidak ada dependensi transitif di antara atribut non-premier. Di sini sudah ada alasan jelasnya ya, kenapa hasil pada tahap 2NF sudah memenuhi 3NF ini. Nah, mungkin segitu saja presentasi saya untuk laporan UTS pada mata kuliah sistem basis data. Apabila ada kesalahan dan kesalahan pada pengucapan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.